Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi STS rekomendasi dan diskusi bulan Desember 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Desember. Nah, teman-teman akan tergabung ke dua grup ini ya, STS diskusi dan STS rekomendasi tentunya. Nah, bagi teman-teman yang bergabung ke STS Desember, teman-teman akan dapat bonus ya, 259 saham yang kuartal 3-nya tuh naik. Jadi saham yang Q3-nya naik ya, langsung bisa di-download di grupnya. Jadi teman-teman langsung chat saya, gabung, saya invite, langsung teman bisa langsung di-download saat ini juga kayak gitu ya. Sekarang kita udah place di STS rekomendasi. Ini ada beberapa teman yang udah masuk, teman udah download ya. Nah, kita lihat di sini, ini adalah daftar-daftarnya saham-saham yang naik kuartal 3-nya teman-teman. Di sini kita lihat yang kita kasih warna biru-biru ini adalah saham yang bagi dividen, dan yang nggak dikasih warna itu kuartal 3-nya naik tapi dia nggak bagi dividen. Nah, teman bisa baca-baca sendiri aja nanti setelah download teman-teman. Kita akan contoh lihat ya STS rekomendasi yang masih jalan saat ini, yaitu STS November ya, aktif nanti aktif sampai tanggal 30 tentunya, dan kita dapat cuan waktu walaupun hari ini tanggal 14 November teman-teman IHSG-nya merah, kita masih dapat profit nih di Sinema ya, DKFT, Bukalapak ya. Di sini ada Raja, ya ada DOS, ada MBMA, teman-teman. Ya lumayan ya, waktu IHSG minus hampir 1,5%, kita dapat cuan di 8 saham, teman. Oke, kita lanjut ke videonya. Semua sebelum yang di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas tentang ini guys, yaitu pergerakan saham Adro kemarin. Nah, kita semua tahu ya, Adro kemarin open langsung ARB ya. Open ARB, terus di sini ternyata masih banyak yang beli. Kalau nggak salah kemarin sampai 45 miliar lah. Ada transaksi di situ. Dan kalau kita lihat dari Broksumnya atau broker summary-nya teman-teman, ini ada kejadian yang lucu sekali ya. Di sini MG-nya jualan ya, sesuai dengan prediksi. Yang bisa jualan kalau nggak MG ya EP ya YB ya gitu guys ya. Karena MG, EP, YB itu bisa pasang jam 12 malam lebih semenit kalau nggak salah, itu langsung bisa jualan. Jadi mereka antriannya biasanya yang pertama gitu. Dan bener, jadi MG, YB itu yang paling bisa jualan gitu. Dan orang-orang yang bisa ngejual saham Adro kemarin, itu berarti dia masih profit, selisih dari dividen itu mungkin 9% guys. Banyak ya, lumayan. Tapi kalau sekarang ARB lagi, berarti orang yang ngambil Adro pas waktu sebelum Kamdet kemarin tuh udah jelas rugi. Nah, yang lucu adalah ini guys. Yang lucu adalah retailnya kemarin beli guys. Ini penutupan Adro guys ya. Penutupan Adro itu adalah 12 juta lot. Ya, 12.787. Coba kita hitung teman-teman ya. Kita hitung ya. 12.787. 867. Nah, karena ini adalah lot, berarti tinggal dikasih 02 guys. Nah, ini lembar kan, jadi lembar. Nah, terus dikalikan harganya. Harga Adro berapa nih? Ya kan? 2760 ya. 2760. Guys, 3,5 T coy. 3,5 T. Jadi apa yang dipikirkan para retail yang beli kemarin nih? Saya nggak tahu nih apa yang ada di pikiran mereka gitu ya. Kenapa mereka beli ya? Lihat aja di sini guys. XL. Ini udah pasti retail kan. XL beli 12 miliar. Nih berapa? Jadi ya ini nggak hanya satu orang. Ini ada banyak orang yang pakai broker Stockbit yang dia itu kemarin beli saham Adro di ARB. Yang saya pikirin tuh aneh, kok ada yang beli gitu loh. Padahal overnya aja 3T. Overnya 3T, 3,5T. Bahkan kemarin sempat 14 lebih. Itu 4T guys. Luar biasa. Dan tetap ada yang HK ya. Makanya MG bisa jualan. Nah, MG ini kan jualan, yang beli kan retail. Kayak gitu guys. Jadi XL, CC, YP, XC, PD, ini semua retail guys. Dan apa sih yang dipikirkan mereka? Kenapa mereka beli Adro itu pas kemarin? Karena bisa dibilang ya, kalau sebuah saham nih yang yang ditahan ARB sebanyak itu ya, sampai 14 juta lot, yang biasanya cuman belasan. Adro kan biasanya guys, Adro itu kan bid offernya cuman belasan ribu, 11.000, 12.000, kadang-kadang cuma 8.000, 9.000 bid offer kan. Nah, tiba-tiba itu 14 juta. Itu udah bisa dipastikan ya, 99% besoknya masih ARB. Kenapa? Itu berkali-kali lipat dari bid offer yang biasanya dia. Kayak gitu guys ya. Jadi
ya kalau memang membeli Adro, kenapa nggak hari ini atau besok Senin gitu loh maksudnya. Yang saya heran itu kayak gitu. Kenapa retail kayak gitu? Jadi apa yang mereka mau cari gitu yo. Yo mungkin ada orang, "Ah, Bang, gue mau investasi." Ya investasi yo pakai nalar gitu loh. Ya mau investasi boleh gitu ya. Boleh mau investasi, tapi kan harus pakai nalar juga. Kalau bisa beli di harga lebih rendah, kenapa sih beli di harga lebih tinggi gitu loh yang mau saya tekankan di sini. Aneh guys, ini aneh. Ini orang-orang yang beli kemarin tuh aneh. Ya kalau ngomong mau investasi ini juga aneh. Aneh kalau menurut saya guys. Ya, gitu. Aduh, saya nggak tahu gitu ya. Apa yang mendasari mereka beli? Apakah mereka dipom-pom atau mereka karena mereka nggak tahu? Kalau mereka dipom-pom ya mungkin ya namanya pom-pom ya. Kadang-kadang kan kita kena pom-pom gitu kan. Ya yang disalahin pom-pomnya ya. Ya tapi kalau nggak tahu ya itu kesalahan terbesar ya. Kenapa seorang investor tuh bisa nggak tahu gitu loh. Jadi sebelum kita beli saham itu kita harus tahu dulu. Ini kenapa Adro kayak gini gitu guys ya, baru beli. Kenapa saham ini kayak gini, kenapa saham ini kayak gini, no saham ini saham apa, dia lagi ngapain, terus baru kita memutuskan untuk beli. Jadi jangan asal HK gitu. Oh ini Adro murah nih, udah turun 24%, beli. Jangan guys ya, harus bener-bener didetilin dulu. Dan ini saya kan aneh dan saya saya sedih gitu ya. Jadi kalau kayak gini bikin retail tuh kasihan gitu loh. Kasihan. Hari ini masih ARB lagi kan langsung minus guys. Otomatis langsung minus 25% langsung instantly sehari doang. Luar biasa. Ya. Aduh, dan mereka, "Bang, nanti AVG down." Ya nggak masalah mau AVG down juga, tapi kenapa nggak beli yang lebih rendah lagi gitu loh. Nanti AVG-nya di 1000 gitu loh. Belinya di 1800 Adro, terus kalau misalnya turun lagi belinya di 1000 kayak gitu, guys. Karena lihat dari logika aja. Yang pertama nih ya, kenapa Adro ini saya sedih banget kenapa retail beli di harga kayak gini. Yang pertama adalah Adro ini masih ada overload. Kemarin tuh 14 juta dan di penutupan 12 juta lot. Nah, itu 3,5 T, banyak banget. Dan kemungkinan besar besoknya masih ARB lagi. Ya mungkin overnya nggak 3 T ya, mungkin turun lagi jadi 1 T gitu. Tapi kan masih ARB, guys. Kayak gitu guys ya. Hari ini guys ya. Nah, terus yang kedua adalah Adro ini spin off guys. Spin off bisnis. Mungkin banyak teman-teman yang holder Adro ya. Teman-teman yang nyimpen Adro itu mungkin aja dia itu nggak tahu kalau Adro ini ngelepas sumber utamanya dia. Beda sama PTBA guys. Kalau waktu itu PTBA kan habis bagi dividen jumbo ya. PTBA kan habis bagi dividen jumbo juga kemarin kan. Nah, terus dia ARB. Ya, itu nggak masalah, investasi lah. Tahun depan masih bagi dividen gede lagi PTBA. Kenapa? Karena PTBA nggak ngelepas bisnisnya dia. Dia cuma bagi dividen, pure dividen, nggak ada aksi korporasi lain. Ya, berarti tahun depan dividen PTBA masih gede lagi. Kayak gitu guys, beda PTBA sama Adro. Tapi kalau Adro guys, saat dia sekarang turun nih, dividennya kan gede nih. Nah mungkin orang-orang pada nggak tahu nih, Adro ini mau spin off, ngelepas sumber pendapatan dia 80% itu. ADI kodenya. Nah kalau dia udah lepas, otomatis tahun depan dividennya guys, berkurang 80% juga. Sesuai dengan labanya, anak usahanya yang ngasihkan laba ke dia. Nah misalnya dividen Adro sekarang berapa nih? Ya, 1.300 ya. Nah besok tinggal berapa? Kayak gitu guys ya. Dan dan Adro juga bagi dividennya sekarang itu juga dari jualan adinya. Jadi saya kira untuk kedepannya Adro ini kalau mau buat dividen hunter nih agak jadi kurang menarik guys. Mungkin nantinya juga jadi kayak Saratoga, kayak MDKA, kayak MBMA seperti itu guys. Ya, jadi Adro ini udah berubah ke energi hijau. Dan perusahaan-perusahaan yang energi hijau kan dividennya ya kalau PGO masih bagi ya dividennya. Cuman kalau kayak si Saratoga gitu kan yang investasi gitu ya. Kalau ini tapi kan Adro ini kan berubah mau energi hijau gitu ya. Tapi kan mereka kan namanya investasi guys. Namanya investasi itu kan nggak mungkin langsung untung toh. Jadi istilahnya mereka masih misalnya itu ya di investasi kan nggak mungkin langsung untung instantly gitu. Mungkin butuh waktu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Jadi mungkin Adro ini akan bagi dividen yang menarik lagi ya mungkin 4-5 tahun ke depan. Jadi tahun depan itu dividennya itu kemungkinan besar banget ini bakal kecil sekali guys. Kalau dia memang bagi atau malah dia nggak bagi kayak ADMR. Bisa aja loh. ADMR kan grupnya Boy juga kan. Ya jadi
apa namanya, mungkin aja malah nggak bagi. Jadi mungkin orang-orang yang beli atau retail-retail yang beli kemarin itu berharap besok dapat dividen lagi segede ini. Itulah yang mungkin ya di pikiran orang-orang mereka, yang di pikiran mereka, nanti tunggu sampai tahun depan lagi dapat dividen lagi 1.300 lagi. Hey guys, nggak bakal bagi segitu lagi Adro itu. Ya jadi istilahnya ya ya kasihan gitu kalau gitu. Jadi kalau ada yang memang bener-bener ada yang mompom kemarin buat beli ya, sayang banget gitu guys. Kalau kita itu mompom ya, kalau para influencer gitu ya, terus mompom para retail, nyangkutin para retail itu sebenarnya bikin IHSG sepi loh. Jadi kalau retail pada sangkut, terus siapa yang jadi rantai makanannya gitu ya. Jadi siapa yang bikin gerak gitu. Yang bikin gerak memang bandar, tapi kan bandar kan pengen dapat profit dari retail gitu. Kalau retailnya sangkut, mereka nggak transaksi, terus gimana? Jadi IHSG kan semakin sepi, semakin sepi, semakin sepi. Kayak gitu guys. Ya mungkin itu aja mas bro ya curhatan pagi ini ya. Sampai ketemu di video berikutnya.